9 kepala iblis dari mobil hantu itu membelakangi Qin Yichen. Jadi dia tidak bisa melihat keganasan di dalamnya. Dan sulit baginya untuk melihat ke belakang. Jadi dia hanya bisa melebarkan sayapnya dan melindungi monster besar untuk mundur. Kami diselamatkan. Kong Wu pingsan di atas kapal. Luar biasa. Hal yang penting bukanlah bahwa mereka masih hidup. Tapi meteorit Bow akhirnya dikirim kembali ke klan. Ras manusia saya, bukan hewan murahan. Lei Qiu melihat sosok aneh dan akrab itu. Mata naganya bergetar. Bahkan kekuatan besar para dewa Tian Qingling saling memandang dengan ekspresi yang rumit. Jika mereka diganti, mereka mungkin tidak lagi mendesak busur matahari jatuh dan menambah kebencian. Namun seperti yang dikatakan Feng Nianzu, mereka tidak pernah mengalami perasaan ditindas oleh para dewa dan iblis, sehingga mereka tidak mengerti. Dewa pembunuh dewa menghela nafas dan melengkungkan tinjunya. Patriark Feng, aku benar-benar ingin meninggalkan naga petir ini sebelumnya, maaf. Komandan Dewa Tian Qing jujur dan terus terang. Dan Feng Nianzu mendengar kata-kata itu. Dan kemudian menyingkirkan busur matahari yang jatuh. Dan berkata dengan acuh tak acuh, Komandan Dewa tidak perlu malu. Bagaimanapun, ini adalah putra ras manusia saya. Pernyataan ini memiliki dua arti, bahkan lebih dari dua, yang membuat Qin Yichen gemetar. Rasanya senang bisa bertahan hidup, tetapi dia semakin menyadari bahwa dia telah jatuh kembali ke gunung dan melarikan diri oleh Tuhan. Dia mengakui bahwa Kaisar Ke dan Komandan Dewa Pembunuh Surgawi telah melakukan yang terbaik. Dan bahkan istana Kaisar Ke harus meninggalkan hanya Lei Qiu, bukan dia. Tetapi seperti yang dikatakan Feng Nianzu, umat manusia tidak bergantung pada sekutu, tetapi pada diri mereka sendiri. Miao Xuan Tusan terbang, dan setelah Lei Qiu melihat sekeliling untuk beberapa saat, tiba-tiba berkata, kedua klan kita. Ketika Lei Qiu jatuh, mungkin gunung yang banjir belum terjadi, jadi aku tidak bisa menahan keterkejutannya. Miao Xuan Tusan tersenyum tipis, leluhur Yu dan leluhur memang sudah menikah. Lei Qiu terkejut. Ternyata adik ipar saya. Terima kasih atas bantuan Anda. Tusan Miao Xuan tertawa. Senior Lei adalah karakter ratusan juta tahun yang lalu. Leluhur Dayu takut dia bahkan akan memanggil kakak laki-lakinya. Miao Xuan tidak bisa menjadi kakak perempuan senior. Setelah itu, Miao Xuan Tusan naik ke kapal dan tiba-tiba melihat ke arah Qin Yichen. Teman kecil Feng. Kali ini busur meteor itu akan kembali ke pemilik aslinya. Kudengar itu berkatmu. Kapan Anda dan Yang Mulia Wenqing memiliki anak? Anda dapat datang ke Tusan sebagai tamu. Dan saya secara pribadi akan mengajak Anda untuk berdoa di bawah pohon Tusan. Sudut mulut Qin Yichen bergerak sedikit, jadi dia menganggap Putri Wenqing sebagai menantunya. Di ruang bintang, suara mobil hantu yang luar biasa dan keras berlari menjauh. Dan melihat Kaisar Surga Alam yang mendekat, Qin Yichen hanya merasakan tubuhnya melunak, dan tidak mudah untuk bertahan hidup dalam banyak hal. Pada saat yang sama, kontrol perbatasan. Kaisar Ke, Kaisar Jun. Dia menangis keras di depan Kaisar Surga, dan akhirnya mendapat kesempatan. Tetapi meski begitu, perjalanan menantu laki-lakinya pasti tidak dapat diprediksi. Dia menunggu di sini untuk memberitahu 10.000 orang bahwa selama putri dan menantunya kembali ke surga Kaisar, tidak ada yang diizinkan untuk pindah. Jiang Buyong juga mengikutinya dengan penuh gentar. Dia harus datang untuk bertemu dengan dewa-dewa dari ras lain lagi, meskipun kekuatannya tidak seberapa. Pada saat ini, dia melihat Kaisar Tian melangkah maju. Dia tidak ingin berkata apa-apa, melirik Jiang Buyong. Kaisar Ke melihat ini, dan perlahan berkata, katakan langsung. Raja Tian tampak sedih. Kaisar Gagak Emas telah merobek separuh wajahnya. Dia mengirim mobil hantu. Mobil hantu. Tanda seru. Jiang Buyong memimpin dengan berseru. Klan mobil hantu mana yang kuat? Setan besar manakah itu? Raja Tian menundukkan kepalanya. Itu adalah dewa mobil hantu. Berdebar. Mata Jiang Buyong kendor. Tubuhnya lemas ke tanah. Mobil hantu tampan setan. Bahkan wajah Kaisar Ke tiba-tiba menjadi suram seperti tinta. Kaisar Gagak Emas terlalu banyak menipu orang. Bahkan Kaisar Tian ingin menjual sedikit wajahku. Pengadilan iblis kunonya tiba-tiba. Kaisar Tian tidak bisa berkata-kata, karena Kaisar Jinwu adalah kaisar dari istana iblis kuno. Jadi dia tidak menghadapinya. Yang mulia, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Tianji untuk menyelamatkan Wenqing dan Tianxing. Tapi naga petir itu mungkin lebih beruntung. Setelah kata-kata selesai, Raja Tian tidak tahan melihat Jiang Buyong. Dan bahkan Kaisar Ke bersimpati. Kaisar Dike ingin menangkap Jiang Buyong. Bagaimanapun, yang terakhir juga seorang patriark, tetapi menemukan bahwa yang terakhir tampaknya telah kehilangan jiwanya. Tulang punggung yang baru saja lurus beberapa tahun terakhir ini bengkok lagi, matanya merah. Hilang. Kong Wu hilang, 3.000 erlang hilang, dan meteor Bow hilang. Jiang Buyong tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Kehilangan jiwanya. Benar saja, kekuatan umat manusia saya hari ini bahkan tidak dapat menahan artefak yang ditinggalkan oleh leluhur saya. Kaisar Ke juga ingin menangis sedikit. Busur matahari jatuh tidak bisa menahannya. Dan senjata Kaisar Bihai mungkin juga menggantung.
Tanpa diduga, adegan menangis di depan kaisar terpenuhi. Itu menyebabkan komandan iblis mobil hantu mengambil tindakan sendiri. Tianxing, Anda berkata Anda baik. Apa yang Anda lakukan untuk menekan gagak emas itu? Namun, pada saat ini, Kaisar Ke tiba-tiba mengguncang tubuhnya. Tidak tahu. Tusan Miao Xuan begitu baik kali ini. Patriark Jiang, jangan menangis lagi. Busur matahari yang jatuh telah diselamatkan. Menantu laki-laki saya juga diselamatkan. Bangun cepat. Biarkan aku bertemu denganmu. Jiang Buyong tercengang. Diselamatkan? Apakah surga yang membunuh Tuhan tampan begitu kuat? Tapi segera Jiang Buyong tiba-tiba tertegun. Komandan Dewa Tian Killer memang kuat. Tetapi orang lain bukannya tidak berguna kecuali berdoa kepada Kaisar Ke Palace. Saudara Nian dan Patriark Miao Xuan telah mengambil tindakan. Oke. Bagus. Ketika kapal perang Feng Qing terbang ke Zenmoguan, Qin Yichen hanya merasa jengkel. Senior Lei Qiu menyelamatkannya, dan meteorit bau kembali ke tangan orang lain. Lei Qiu memandang Xiongguan yang agung, tapi dia penuh emosi. Adalah hal yang baik untuk menyelamatkan hidupnya, tapi dia tidak bisa melihat kemuliaan yang dikatakan Qin Yichen padanya. Dia tidak melihatnya saat itu, dan dia tidak bisa melihatnya sekarang. Kaisar, pohon itu tidak bisa tanpa akar terlalu lama. Miao Xuan akan pergi lebih dulu. Setelah mengantar Qin Yichen ke Kaisar Ke, Tusan Miao Xuan mengucapkan selamat tinggal. Dan Qin Yichen baru saja melompat dari perahu dan melihat Kaisar Ke mendekat, memegang mantan dan putri Wen Qing dengan kedua tangan. Wajah panjang untuk ayah. Meskipun Qin Yichen sangat ingin pergi ke sisi Jiang Buyong, senyum Kaisar Ke tulus, dan dia diam-diam berkata, Tianxing. Omelan yang bagus. Wanita bodoh itu harus dimarahi. Aku selalu ingin mencari kesempatan untuk ayahku. Tapi sayang lo, kamu benar-benar melampiaskan amarahmu untuk ayahku. Permaisuri Sixia juga mengusap-usap kepala mereka berdua. Kalian benar-benar takut mati. Ketika Niang memberitahu Kaisar bahwa Wen Qing akan memberimu seorang janda, air matanya sangat ketakutan. Kong Wu juga berlutut di depan Jiang Buyong, mata mereka merah. Guru, murid tidak kehilangan muka denganmu. Berkat perawatan suamimu, artefak manusiaku akhirnya dibawa kembali. Jiang Buyong mengambil busur meteorit dengan tangan gemetar, dan melihat ke arah di mana Tusan Miao Xuan pergi. Dia tahu bahwa Feng Lianzu juga sedang menatapnya dari kejauhan. Baru saja kembali. Saya tidak tahu apakah dia mengatakan ini kepada Kong Wu, atau dia emosional tentang meteorit bow. Tapi tidak peduli apa, mulai hari ini, Istana Yan Huang akhirnya menemukan artefak peninggalan leluhurnya.